Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Mahir di acara Talk Show with Mahir. Nah, di Talk Show episode ke-6 kali ini, bintang tamu kita adalah salah satu guru sekolah Indonesia Mekah dan juga wakasek kesiswaannya, yaitu Bapak Ivan Kadafi. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Pak? wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah, sehat walafiat. Nah, teman-teman, topik kita kali ini adalah public speaking ubah dunia dengan kata. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, di Sekolah Indonesia Mekah ada kegiatan rutin yaitu public speaking dan dibina langsung oleh Bapak Ivan. Oleh karena itu, kali ini kita akan berbagi cerita dan pengalaman dan juga apa saja keistimewaan-keistimewaan dari kegiatan public speaking. Nah, langsung saja kita tanya ke Bapak Ivan. Nah, Pak, sebelum kita ke pertanyaan yang lebih dalam, menurut Bapak apa sih kegiatan public speaking itu? Kegiatan public speaking itu adalah kegiatan di mana semua siswa dan siswi sekolah Mekah berkumpul dan kita berbicara tentang bagaimana how to speak, ya kan, how to bagaimana berhadapan, how to face people gitu kan, bagaimana juga kita berinteraksi, bagaimana kita membuat suasana menjadi indah, bagaimana kita mengerti orang lain, bagaimana caranya kita juga mampu membuat suasana yang tadinya jadi negatif, positif karena adanya kita gitu kan, bagaimana caranya mencairkan suasana juga dan macam-macam, dan juga belajar tentang karakter-karakter orang lain dan juga bagaimana kita belajar caranya bisa mengetahui bakat kita, itu yang paling penting. Jadi di kegiatan public speaking itu tidak hanya tertuju pada omongan saja ya Pak, tetapi juga mengasah bakat, minat dan juga lain sebagainya. Kemudian menurut Bapak saat Bapak mengadakan kegiatan public speaking di Sekolah Indonesia Mekah, apa yang menjadi motivasi Bapak ketika itu? Motivasinya sebenarnya awalnya nih Mahir ya, ngelihat bagaimana anak-anak sekolah Mekah itu ketika didatangi tamu-tamu gitu ya. Terus Bapak ngelihat bagaimana kok anak sekolah Mekah ini kok nggak mau bergaul, nggak mau berbaur gitu. Kenapa gitu? Terus ketika ditanya, yang mereka jawab adalah, gini Pak, kita nggak tahu bagaimana caranya ini ngomongnya, kita nggak tahu apa yang mau dibahas, kita nggak tahu bagaimana seperti itu. Jadi Pevan berpikir, ternyata kayaknya anak SIP ini harus diajarin deh bagaimana caranya berhadapan dengan orang lain, bagaimana cara berkomunikasi gitu. Kenapa? Karena yang Pevan tahu ya, kita dalam bergaul itu butuh komunikasi, kita dalam berorganisasi itu butuh komunikasi, kita dalam segala apapun juga komunikasi adalah dasarnya gitu. Nah kalau kita nggak bisa ngomong, kita nggak bisa mencairkan suasana, kita nggak bisa mengutarakan pendapat, apa untungnya, apa gunanya gitu. Makanya benar, kedatangan tadi tamu tersebut kan jadinya jadi nggak garing dong. Benar, gitu. Tapi kalau misalnya anak SIM mampu berkomunikasi, mampu berbicara dan berani gitu kan, bagus dong, berarti ada TikTok ya, artinya omongannya bisa nyambung gitu kan. Itu sebenarnya yang mendasari Pak Ivan membuat kelas public speaking seperti itu. Jadi motivasi yang Bapak dapatkan untuk mengadakan kegiatan public speaking di Sekolah Indonesia Mekah itu pas kedatangan tamu tadi ya Pak? Iya, seperti itu. Melihat bagaimana siswa-siswi kurang berinteraksi dengan orang lain, dengan tamu itu. Makanya di saat itu, kayaknya di momen inilah saya harus mengadakan kegiatan public speaking. Iya, betul sekali. Oke, Pak. Kemudian, apa tujuan kegiatan public speaking diadakan di Sekolah Indonesia Mekah, Pak? Tujuannya tadi salah satunya ya adalah untuk membuat siswa dan siswi Sekolah Mekah mampu berkomunikasi gitu kan. Dan juga membuat mereka juga mampu berinteraksi dan juga mereka mampu percaya diri ya kan, bagaimana berhadapan dengan orang lain gitu kan, dengan kemampuan mereka sendiri, dan juga membuat mereka kenal dengan diri mereka sendiri dan akhirnya tahu apa sih bakat mereka gitu kan. Nah, ketika mereka sudah tahu bakat mereka apa dan mereka bisa mengasahnya dan bisa mengasahnya dan jadi bekal buat mereka di masa depan nanti. Seperti itu. Dan juga yang paling penting adalah, Mahir ya, komunikasi itu adalah dasar dari sebuah hubungan. Kalau tidak ada komunikasi yang bagus antara seseorang dengan orang tersebut, orang lain, maka apa yang dihasilkan? Kalau misalnya
komunikasi itu menjadi komunikasi mereka tidak baik, maka hubungan pun tidak baik. Ya, kalau komunikasi mereka bagus, maka hubungan pun sampai kapanpun bisa jadi bagus. Itulah gunanya, makanya kita mampu berkomunikasi tadi, ilmu public speaking tadi gitu. Ya, apalagi dalam cakupannya adalah orang banyak gitu. Kita mampu memotivasi, kita mampu mempersuasif, mempengaruhi, kita mampu memberikan informasi, dan agar informasi kita itu benar-benar diyakini. Itu apa? Itu adalah bagian dari kegunaan dari public speaking tadi. Jadi tujuan pertama Bapak untuk mengadakan kegiatan public speaking di Sekolah Indonesia Mekah yaitu yang pertama ya Pak, yaitu menjalin hubungan tali persaudaraan antara orang lain harus didasari dengan komunikasi, dan komunikasi yang bagus itu harus menggunakan ilmu public speaking. Oke Pak. Kemudian apa yang membuat public speaking itu menjadi sangat penting Pak, selain dari kegunaan-kegunaan dan keistimewaan yang Bapak sebutkan tadi Pak? Apa yang membuat public speaking itu jadi sangat penting? Sangat penting. Iya, sangat penting banget Mahir gitu. Karena apa? Karena yang seperti Pak bilang tadi ya kan, komunikasi itu adalah dasar dari sebuah hubungan gitu. Ya kan? Kalau kita sudah mampu public speaking, kita bisa mampu mempersuasif, mempengaruhi. Oke, yang pertama. Yang kedua, mampu memberikan informasi kepada orang lain dengan cara kita. Agar mereka pun bisa meyakini apa yang kita informasikan begitu. Yang ketiga, kita mampu memotivasi orang lain. Apalagi zaman sekarang kan remaja seperti kalian butuh sekali yang namanya motivasi. Kalau motivasinya tidak kena, maka susah. Maka dia hanya akan mendengar sebelah keluar kanan, gimana istilahnya? Masuk kanan, keluar kiri gitu. Keluar kiri gitu kan. Itu dia makanya. Itu tadi kalau kita nggak punya ilmu public speaking, maka percuma dong. Kita akan bisa memotivasi. Yang keempat, kita mampu mempersuasif, mempengaruhi. Gitu. Ini yang paling penting. Kita berkomunikasi, kita memotivasi, memberikan informasi harus dengan persuasif, dengan pengaruh. Gitu. Nah, kalau kita nggak punya ilmu public speaking, ya paling cuma dianggap sebagai ya udah denger aja gitu. Tapi kalau kita kuat bicaranya, kita benar-benar berkarakter, dan omong kita benar-benar kayak ya tadi dengan gestur yang baik ya kan, dengan ekspresi, dengan dengan pola bahasa gitu, itu akan didengar dengan baik. Contohnya ya seperti ya tadi ya Mahir istilahnya. Ketika Mahir menjadi seorang presenter gitu kan. Benar, Pak. Ini adalah bagian dari ilmu public speaking gitu kan. Kamu bagaimana caranya bisa membuat suasana menjadi menarik di dalam talk show ini gitu kan. Itulah tadi kegunaan public speaking. Dan juga dalam semua aspek kehidupan, semua aspek pekerjaan, semua profesi pasti harus menggunakan public speaking. Guru mengajar. Bagaimana caranya guru mempersuasif, bagaimana caranya guru memotivasi, bagaimana caranya guru menyampaikan informasi pelajarannya. Seorang pengacara begitu juga, ya kan? Seorang penjaga toko juga seperti itu kan? Salesman. Penjaga toko gimana itu Pak untuk menyampaikan? Ini apa sih bahannya, obat ini saya mau nanya ada gimana? Ya ini Pak, ini begini. Ya perlu juga Pak. Perlu kan berikan informasi seperti itu. Dan juga seorang presenter seperti Anda gitu kan. Banyak lagi, dan semua aspek pekerjaan itu pasti harus diawali dengan komunikasi. Harus mampu berbicara gitu kan. Apalagi seorang istilahnya pekerja di periklanan, ya kan, atau perusahaan, ya kan, kamu nanti bisa meyakinkan klien kamu seperti apa dengan produk yang kamu buat gitu kan, dengan produk yang yang ingin dipasarkan oleh perusahaan kamu begitu. Makanya pokoknya public speaking itu benar-benar penting. Gitu. Makanya Pak Eva minta semua anak SIM itu benar-benar belajar public speaking dengan baik agar bisa mampu bersaing ya kan di masyarakat gitu kan. Dengan dengan personality yang bagus gitu kan, pola komunikasi yang oke gitu kan, dan percaya diri yang tinggi. Itu yang paling penting gitu. Percaya diri penting sekali. Percaya diri itu penting banget Mahir seperti itu. Ada semuanya di kelas public speaking di Sekolah Indonesia Mekah seperti itu. Jadi yang menurut Pak Ivan yang membuat kegiatan public speaking di Sekolah Indonesia Mekah sangat penting ada 4. Yang pertama yaitu menjadi sebuah dasar hubungan komunikasi. Itu yang pertama ya Pak. Kemudian yang kedua yaitu cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain, pola komunikasi yang baik. Kemudian yang ketiga adalah menjadi motivasi atau dapat menyampaikan motivasi orang lain. Jadi orang menjadi lebih termotivasi karena omongan kita. Kemudian yang keempat yaitu dapat mempengaruhi ataupun mempersuasif orang lain. Itu ya Pak? Betul sekali.
Baik Pak, kemudian soal berikutnya, apakah ilmu public speaking itu harus dipelajari sejak dini Pak? Ya, gini Mahir, seperti Mahir ketika Mahir masih kecil, Mahir kan belajar bicara kan gitu. Dan juga dalam kehidupan sehari-hari, Mahir juga berbicara gitu. Dari kecil sampai besar pasti bicara gitu kan. Apalagi kalau disisipi ilmu public speaking dari kecil. Tapi tetap cara penyampaiannya juga harus berbeda gitu, tidak sama seperti anak SMP dan anak SMA gitu, seperti itu. Dan Pepen bagaimana caranya bisa menyampaikan semua informasi itu dengan secara global gitu, secara umum ya, bisa diterima oleh anak SD, bisa diterima oleh anak SMP, dan juga bisa diterima oleh anak SMA. Alhamdulillah kan kamu tahu sendiri bagaimana hasilnya seperti itu. Dan juga begini Mahir, kita berbicara itu memang harus benar-benar mengerti siapa lawan bicara kita, seperti itu. Karena kalau misalnya kamu bicara dengan tukang beca, ya kamu juga harus benar-benar cara komunikasi pun harus dirubah. Jangan tinggi gayanya, jangan seperti apa gitu kan. Harus dapat yang lebih dimengerti sama tukang becaknya gitu. Seperti itu. Bahasanya yang lebih mudah gitu. Iya, seperti itu. Kamu misalnya berbicara pada seorang direktur gitu, kamu bicara dengan orang selebriti ataupun gimana, kamu juga harus bisa mampu bagaimana caranya beradaptasi dengan mereka. Itu tadi di ilmu public speaking tadi yang kita pelajari seperti itu. Dan juga kamu berbicara dengan guru kamu seperti apa di sekolah gitu kan, berbicara dengan teman pun harus bisa berbeda kan gitu. Bahasanya, tata keramanya, gesturnya ya kan, sikapnya seperti itu. Ya. Kemudian dari 4 poin di soal sebelumnya yang Pevan jelaskan tentang kepentingan public speaking itu, apa poin yang paling penting menurut Bapak dalam public speaking? Ya, jadi poin yang paling penting adalah tadi kita, kalau Pak Ivan pikir ya Mahir, itu adalah persuasif. Jadi kita mampu mempersuasif orang lain ya kan, mempengaruhi, karena itu udah include semuanya, menginformasikan ya kan, kemudian memotivasi, kemudian juga kita mampu berbicara ya, apalagi dengan tambahan mempersuasif, itu luar biasa. Karena apa? Kita harus bisa mempengaruhi orang lain dengan tadi apa yang ingin kita inginkan dari dia gitu, seperti itu. Jadi menurut Bapak poin yang paling penting itu yang bisa mempengaruhi atau mempersuasif orang lain ya. Karena dari ketiga kepentingan lainnya itu sudah termasuk dalam kepentingan ini ya Pak. Oke Pak. Kemudian seperti yang kita ketahui Pak, public speaking kan kemampuan seseorang menyampaikan info kepada publik. Dan apakah dalam public speaking komunikasi itu selalu komunikasi verbal, yaitu berbicara, atau dengan cara lainnya? Apakah komunikasi nonverbal tersebut merupakan dari salah satu ilmu public speaking juga Pak? Nah, ini menarik Mahir nih ya. Jadi kan yang selama ini kita pelajari adalah ilmu public speaking itu adalah berbicara kan? Iya, gitu. Benar Pak. Berbicara. Pasti kan istilahnya bahasa gitu kan ya. Gimana dengan nonverbal gitu kan? Kira-kira bagian dari public speaking nggak gitu ya? Iya, benar Pak. Nah, ada Mahir. Jadi komunikasi nonverbal itu ada 4 Mahir. Yang pertama adalah facial expression. Ekspresi muka. Ya, ekspresi wajah. Bagaimana kamu sedang berbicara ke orang lain? Masa kamu datar gitu? Ya, Mahir gini kan nggak bagus gitu. Pasti kayak iya begini, iya Pak, begini, ini seperti itu. Dan sesuai dengan kadarnya seperti itu. Yang pertama tadi facial expression itu penting banget ya. Yang kedua adalah voice. Suara gitu. Nggak bisa kayak gitu dong, kan nggak enak kan gitu, tapi nggak bisa kayak gitu dong. Nah, kamu lagi ngomong dengan orang, dengan murid kamu, ataupun dengan teman sejawat gitu kan, kamu dong bagaimana kamu harus bisa merubah tone suara kamu dong gitu. Jangan kamu ngomong sama ayah kamu, nggak bisa Pak, tempeleng pasti kan bener, gitu. Tapi kamu nggak bisa Pak, tapi dengan ini gini pasti gitu. Itu tadi suara. Ngomong sama guru, kamu kerjakan nggak Mahir? Enggak Pak. Tempeleng sama gurunya, nggak bisa gitu. Jadi enggak Pak, soalnya tadi saya begini itu dengan voice. Berarti suara itu kita keluarkan sesuai dengan siapa yang kita hadapi gitu ya Pak. Itu tadi komunikasi nonverbal tadi ya. Yang ketiga adalah movement. Gerakan. Jangan membuat gerakan-gerakan yang tidak pantas. Kamu sedang berbicara dengan siapa? Misalnya seorang orang tinggi misalnya, kamu gimana movementnya? Nggak dong gini-gini gitu kan, nggak seperti boleh itu. Ya, nggak boleh juga lenje-lenje gitu kan gitu. Kamu berbicara dengan seorang guru, bagaimana sikap kamu, tadi movement kamu, gerakan kamu seperti itu juga harus diperhatikan. Itu dari komunikasi non verbal. Selanjutnya Mahir, yaitu adalah gestur. Yang keempat gestur ya Pak. Gesturnya paling penting. Gestur itu apa? Bagaimana kamu berbicara,
dengan tingkah dan sikap kamu harus selaras seperti itu kan. Nah itu bagaimana dengan ketika kamu berpublic speaking? Ya contoh misalnya, tidak mungkin seperti itu Pak. Maaf Pak. Itu gestur. Berarti gestur gabungan dari ketiga itu ya Pak? Iya, jadi itu penting sekali gestur tersebut ya. Jadi kamu benar-benar harus benar-benar memperhatikan facial expression, voice, gestur dan juga movement kamu ketika sedang berbicara dengan orang lain. Itu yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal. Kamu diam saja, ya kan? Kamu diam saja. Pasti orang tahu nggak ekspresi wajah kamu. Contoh misalnya gini, kamu lagi kesel. Tahu nggak orang? Pasti tahu kan? Kelihatan, tadi facial expression tadi gitu. Itulah komunikasi nonverbal sebenarnya gitu kan yang sebenarnya tanpa disampaikan secara langsung gitu Pak. Iya, seperti itu. Kamu misalnya ingin sesuatu, ngambek. Kalau nanya kamu kenapa sih Mahir? Nggak apa-apa. Nggak mungkin dong kalau ekspresi wajah kamu kayak gitu. Pasti seperti itu kan. Nah, jadi yang paling utama adalah tadi. Karena di wajah kita ini mata itu nggak pernah berbohong Hir. Maka dalam ilmu psikologi itu orang-orang psikolog itu ketika melihat orang berbohong itu dari matanya juga. Jadi hati-hati dengan mata. Mata itu nggak bisa membohongi. Mata itu adalah ekspresi yang paling utama seperti itu. Ya. Oke, berarti ingat ya teman-teman, public speaking itu tidak hanya tertuju pada komunikasi verbal, tetapi komunikasi non-verbal juga ada, dan itu juga termasuk dari salah satu ilmu public speaking. Yang tadi Pak Ivan sampaikan, ada 4 komunikasi non-verbal. Ingat ya teman-teman, yang pertama, ekspresi muka. Kemudian yang kedua yaitu suara, ketiga gerakan, dan keempat yaitu gestur. Ingat ya teman-teman, dicatat tuh. Baik Pak, soal berikutnya, dari yang Bapak sampaikan, public speaking juga dapat meningkatkan kreativitas linguistik kita, itu bahasa kita, cara berkomunikasi kita. Dan apakah kegiatan public speaking juga dapat meningkatkan kreativitas kita di bidang lain selain dari bahasa, Pak? Ya, pastinya ya. Tadi saya bilang tadi kan kita belajar tadi menghadapi orang lain gitu kan, bagaimana kita mengenali diri sendiri itu kan gitu. Ketika kita sudah tahu diri kita sendiri, maka kita akan mengenal Tuhan gitu kan, gitu kan ya. Kalau kita sudah mengenal diri kita, oh aku kemampuanku ini, aku bakatku ini, maka aku akan terus mengejarnya gitu, mengasahnya seperti itu. Kemudian kita terjun ke situ. Misalnya kamu MC, bagaimana kamu misalnya berhadapan dengan mentor kamu. Benar, perlu komunikasikan gitu. Kamu sedang praktek dengan cara kamu gitu kan, pastinya kamu butuh orang dong, media gitu kan, media orang lain ataupun apa gitu kan, dan itu butuh yang namanya komunikasi seperti itu. Pokoknya intinya ilmu public speaking ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Jadi bisa meningkatkan kreativitas kita di bidang lain juga ya Pak. Iya, seperti itu. Dan salah satu ilmu yang pernah Bapak sampaikan kepada kami siswa-siswa Sekolah Mekah, bahwasanya bakat itu ada 8 ya Pak kalau nggak salah. Nah, apakah kreativitas ini yang kita dapat tingkatkan dari ilmu-ilmu public speaking ini bisa disalurkan dari ke-8 bakat ini Pak? Selain dari bahasa, kan bahasa termasuk salah satu bakat dari ke-8 ini. Kemudian sisa 7-nya apakah dari ilmu public speaking ini dapat kita salurkan ke 7 bakat itu Pak? Contohnya nih Mahir, bakat interpersonal. Interpersonal ya. Itu butuh komunikasi kan, betul? Ya betul. Intrapersonal kita butuh komunikasi pada diri sendiri. Kemudian orang lain seperti itu. Kemudian bakat musikal ada juga, musikal. Bagaimana kamu sedang berhadapan dengan musisi kamu kan, ataupun kamu sedang membuat lagu dan kamu ingin orang lain nyanyikan lagu kamu, komunikasi kan, persuasi juga gitu. Oke Pak, dan kami juga tahu dari yang Bapak sampaikan, salah satu keistimewaan dari public speaking yaitu kita dapat mengasah bakat dan juga skill kita ya Pak. Nah, dari ilmu public speaking kita dapat dan kita sudah meningkatkan kreativitas kita, bagaimana cara kita menyalurkan kreativitas tersebut Pak? Cara yang tepat menurut Bapak? Ya, cara yang tepat untuk bisa menyalurkan bakat kita adalah satu, yang pertama kita harus berkumpul dengan orang-orang yang sama. Maksudnya sama gimana itu Pak? Ya, komunitas. Gitu. Komunitas. Kamu misalnya yang satu frekuensi ya, iya, satu frekuensi gitu. Kamu senangnya MC gitu. Kamu ada Pak Ivan yang setiap hari membimbing kamu. Kemudian kamu juga ada partner Hanina, kamu ada partner juga teman-teman kamu yang lain kan, Abdul Salman, semuanya dengan frekuensi yang sama, maka kita akan terus sama-sama berjalan dan selaras jadinya gitu. Bener. Kemudian yang kedua, kamu rajin juga membaca. Membaca juga penting ya Pak. Karena apa? Bakat kamu ini kamu sudah tahu gitu. Kamu harus membaca informasi-informasi untuk bisa meningkatkan daya daya saing. Daya ini kamu, daya kreativitas kamu gitu dengan informasi-informasi yang kamu dapatkan gitu. Kemudian kamu juga harus mempraktekkan. Ya, mempraktekkan. Nah,
Bakat itu adalah ketika kamu menyukai sesuatu dan berulang-ulang kamu lakukan, itu sudah bakat kamu. Contoh, siapa hari si Mahir ini kerjaannya ngomong aja gitu kan, berarti memang ada kecenderungan ke sana bakatnya, bahasa nih gitu. Terus kemudian itu terus berulang-ulang, jadilah bakat. Itu dia. Nah, ketika nih ya pemirsa semuanya, ketika kamu itu menyukai sesuatu hal dan kamu lakukan itu dan itu berulang-ulang, contoh misalnya nyanyi, setiap hari nyanyi terus kerjaannya gitu kan gitu, dan sampai dia akhirnya menghafal beberapa materi-materi lagu, nah berarti sudah terindikasi dia itu adalah seorang bakatnya adalah menyanyi gitu kan, dan dia tahu bagaimana cara menyanyi yang baik. Ya gitu kan, itu lomba-lomba nyanyi, nah berarti bakatnya nyanyi, sudah nggak ada pungkiri lagi, tinggal bagaimana cara kita mengasahnya, memotivasinya, mengarahkannya gitu kan, agar dia bisa menjadi orang yang sesuai dengan bakatnya. Kalau kita itu melakukan sesuatu tidak kita sukai, rasanya tersiksa nggak sih Mahir? Tersiksa gitu, dipaksa gitu. Tapi kalau kita suka, ya kan, dan kemudian menjadi mata pencarian, menjadi seorang profesional dalam bidang tersebut seperti bakat kita, wow, luar biasa, enak banget hidupnya Mahir. Contoh Mahir seorang presenter ya kan gitu, tiba-tiba menjadi presenter hebat nanti di TV, insya Allah. Amin, insya Allah. Nah, enak kerjanya, dan Mahir sudah tahu kan bagaimana sebelumnya seperti sekarang ini, ya kan? Sudah terbiasa, sudah tahu yang namanya istilah kamera, sudah tahu yang namanya audio, sudah tahu yang namanya briefing sebelum tampil gitu kan. Itulah dia tadi. Nah, makanya ya luar biasa Mahir. Jadi kamu harus benar-benar belajar ilmu public speaking dengan baik dari sekarang gitu. Berarti untuk seseorang dapat menemukan bakatnya itu tidak jauh dari hobinya ya Pak? Hobinya yang dia sukai dan itu berulang-ulang seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang belum mengetahui bakatnya, ya cari tahu saja apa hobimu, dan ketika sudah tahu hobimu, lakukan terus-menerus asal hobimu itu positif. Dan kalau udah positif dan dilakukan terus-menerus, tinggal dibimbing, dimotivasi dan diarahkan gitu ya Pak? Iya betul, dan diasah. Oke. Dan bagaimana cara meningkatkan kreativitas kita? Kan tadi Bapak sudah jelaskan bagaimana cara kita menyalurkan kreativitas kita, bakat kita. Kemudian untuk meningkatkan kreativitas tersebut, Pak, bagaimana? Meningkatkannya dengan cara membaca. Mencari seorang guru ya kan yang mampu memotivasi, membimbing dan mengarahkan. Kita tuh butuh coach. Ya, butuh coach yang untuk bisa mengarahkan kita gitu. Jadi apalagi tadi komunitas gitu, sama-sama frekuensinya gitu, sama-sama berkomunikasi tentang bakat kan, itu lebih enak gitu, dan akhirnya dapat koneksi ya kan, dapat partner, dapat klien atau dapat macam-macam lah gitu. Jadi bisa berkembang dengan baik dan berkembang dengan berkembang dengan natural gitu kan. Apalagi gini, saya hobi presenter, kamu juga hobi presenter, kita sama-sama punya pengalaman dan kita sharing. Iya Pak, saling berbagi cerita, pengalaman gitu. Yang mungkin nggak pernah saya dapatkan dari Mahir, saya ambil gitu. Sama juga itu juga apa yang kamu nggak dapatkan dari Pak Ivan, kamu sharing gitu. Benar, itu pentingnya tadi komunitas tadi, yang sama-sama frekuensinya. Berarti teman-teman, cara meningkatkan kreativitas kita menurut Pak Ivan ada 3. Yang pertama itu berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi, yang satu profesi, agar kita bisa lebih sharing cerita dan pengalaman dan juga mendapatkan manfaat dari masing-masing orang. Kemudian yang kedua menurut Pak Ivan yaitu coach ya, mencari bimbingan dari orang lain, siapa tahu bermanfaat. Kemudian yang ketiga yaitu membaca, benar Pak, membaca, siapa tahu dengan membaca kita bisa mendapatkan ilmu tentang bakat kita ataupun kreativitas kita. Dan keempat yaitu mempraktekannya. Kalau sudah kita menguasai ilmu tersebut, tinggal kita mempraktekannya biar kita lebih terbiasa gitu ya Pak. Kemudian Pak, ini terakhir Pak, soal terakhir, apa pesan dan kesan Bapak kepada siswa-siswi Sekolah Indonesia Mekah Pak? Kesan Pak Ivan adalah Masya Allah Tabarakallah, selama 8 tahun English Club dan juga kelas public speaking itu baru umurnya mungkin sekitar 4 tahun, 3 tahun ya gitu. Semua ikut berkontribusi, semuanya ikut aktif dalam kelas public speaking. Sampai-sampai anak SIM takut kalau misalnya nggak ikut kelas public speaking. Pasti kalau misalnya udah jadwalnya kelas public speaking, nggak ada yang berani izin. Kalau alasannya nggak sesuai, gitu. Alasannya nggak masuk di akal, nggak jelas seperti itu. Itu luar biasa banget. Pak Ivan yakin, ya seandainya kalau kalian ikhlas menjalankannya, dan itu akan menjadi ilmu yang berkah. Kenapa? Pak Ivan memberikan semuanya ilmu tersebut cuma-cuma, gratis.
dan juga memang memberikan ilmu tersebut dengan hati, dengan cinta. Jadi apa artinya? Berharap kamu itu semuanya bisa hebat, berharap kalian semuanya itu bisa punya ilmu yang benar-benar bermanfaat. Kenapa? Ilmu ini akan dipakai selamanya, Mahir. Selamanya. Abadi ya, Pak? Abadi gitu. Kenapa? Hidup kita ini nggak jauh dari yang namanya sosial. Benar, Pak. Betul kan? Dan manusia memang diciptakan sebagai makhluk sosial, makhluk Pak. sosial. Apa? Saling berinteraksi. Interaksi, hubungan, apa tadi? Dasarnya komunikasi. Benar, Pak. Kalau misalnya komunikasi kita nggak beres, komunikasi kita nggak enak, maka hubungan tersebut akan renggang. Ini perlu dicatat. Ya, hubungan itu didasari dengan yang namanya komunikasi. Ingat ya teman-teman, pesan dari Pak Ivan yaitu kita harus mengoptimalkan dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari Pak Ivan. Selama Pak Ivan menyampaikan ilmu tersebut secara gratis dan penuh rasa cinta dan kasih sayang sebagai guru kepada siswa-siswinya. Ingat ya teman-teman, wah Masya Allah senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Pak Ivan tentang public speaking. Sama, Pak Ivan juga. Apa Pak? Seneng banget ngomongin. Ya. Ternyata penting banget ya teman-teman untuk mengetahui ilmu public speaking. Karena di setiap profesi apapun yang kita jalankan itu tak jauh dari ilmu public speaking. Makanya kita harus menguasai ilmu public speaking agar kita lebih mudah berinteraksi dan juga lebih meningkatkan kepercayaan diri kita selama menjalani profesi apapun itu. Benar kan Pak? Ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu ya talk show kita bersama Pak Ivan. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat membuat kita lebih semangat lagi, lebih terinspirasi, juga termotivasi untuk mempelajari ilmu-ilmu public speaking. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sama-sama. Oke. Baik teman-teman, sampai jumpa lagi dengan saya di acara Talk Show with Mahir dengan bintang tamu yang tentunya inspiratif di episode selanjutnya. Pokoknya stay tune terus di SIM TV Official, tepatnya kita berkarya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.